Salam Horas, welcome back to my channel Tiwa Marbun. Special day, hari ini aku berada di GKI Marta Dirja. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, share, di komen juga. Nah, hari ini aku udah janjian bersama dengan Pak Pendeta Stefanus Lim, karena banyak hal yang akan kita sharing-sharingkan bagaimana situasi gereja saat ini selama kurang lebih 3 bulan. Yuk kita bersama-sama. Halo Kak Tia. Halo Maman, Pak Pendeta Stefanus Lim, Ya. selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabar Maman? Puji Tuhan baik. Ya. Ya, Kak Tia lihat gedung gereja ini Kak Tia. Ya. Gedung gereja ini sudah 3 bulan Wah, kosong kosong. karena memang ibadahnya secara online dari rumah. Dari rumah. Tapi ada kabar baik, katanya sudah mesti disiapkan ibadah new normal. Ibadah new normal. Nah, ibadah new normal seperti apa ya? Ya. Tapi sebelumnya Mang, saya mau tanya nih ya Mang, kalau gereja GKI Marta Dirja ini sudah berapa tahun ini berjalan? Oh, gedung gereja ini dibangun sejak 15 tahun yang lalu, tapi dipakai sudah 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Ya, Wah, puji Tuhan. puji Tuhan dengan semegah ini ya. Ya, nah untuk ibadah new normal, tempat duduknya mesti diatur berjarak. Namanya physical distancing. Oke. Ya, jadi bangku Satu kayu bangku ini paling 2 orang cuma 2 orang. di ujung sini dan di ujung sini. Ya, terus nanti yang bangku lipat itu diatur jaraknya. Oh. Ya, karena memang tidak boleh berdekat-dekatan. Dan ibadah new normal semuanya wajib pakai masker. Masker. Ya, seluruh ibadah nanti pakai masker. Tadi asyirnya pakai face shield. Ya, pakai kayak perisai pelindung wajah. Dan ini juga ambil sendiri. Ambil sendiri, ya. Karena nanti kalau diambilin sudah dipegang-pegang orang lain kan. Ya, itu Kak Tiwa. Oke, Ya. Mang. Tapi kita percaya ada waktu Tuhan, pasti waktu yang terbaik. Sambil menunggu kapan waktunya. Iya. Karena semua lagi nggak tahan ini Ya. sama Pendeta Stefanus Lim. Ya. Waktu untuk beribadah, waktu normal seperti biasanya. Betul, betul. Tapi waktu Tuhan yang terbaik. Betul. Yuk kita nyanyi di sana yuk Kak Tiwa yuk. Ya, kali ini juga saya mengajak adik saya Ruthmana Marbun, masih mahasiswa. Ya, saya ajak dia juga salah satu mahasiswanya Amang Pendeta Stefanus Lim. Amang, Pendeta mau ajak nyanyi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Siap. Tapi saya mengajak kali ini kita akan membuka masker Ya. supaya menyanyikannya lebih Betul. Asal tetap jaga jarak. asal jaga jarak. Ya, yuk kita copot masker. Yuk kita nyanyi Waktu Tuhan. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu
yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Amin. Terima kasih banyak Amang Pendeta, karena waktu-waktu ini banyak yang resah. Kenapa harus mengalami COVID-19 dan udah 3 bulan bergejolak, dan itu waktunya gimana sih? Dan sekarang ini juga mau ada ibadah new normal, waktu yang terbaik seperti apa? Nah, kita belum tahu Kak Tiwa juga Ruth kapan bisa dimulai ibadah new normal. Tapi kita baru siapkan semuanya. Bagaimana kalau ngobrolin persiapan ibadah new normal? Kita pindah ke taman gedung gereja aja, yuk. Di samping gedung gereja di sana ada taman. Nah, kita duduk, kita bercakap-cakap soal persiapan ibadah new normal ya. Oke? Terima kasih ya. Ya, yuk kita pindah sana ya. Ya, Amang, terima kasih banyak dapat masker dari Singapura, khusus ini jauh-jauh, dan juga dari gereja. Emang Amang Pendeta Lim ini dikenal dengan orang yang sangat murah hati, dan itu bukan hanya karena kata saya, banyak juga yang merasakannya. Tapi kita juga banyak yang pengen tahu nih tentang Amang. Hanya kan sering dilihat di mana-mana, tapi secara personalnya belum. Kalau Amang Pendeta Lim, nama lengkapnya siapa? Halo, Kak Tiwa Naburju. Yang baik. Saya pendeta setepan Muslim. Saya asalnya dari Kota Klaten. Kota Klaten. Kota Klaten itu lokasinya antara Kota Jogja dengan Kota Solo. Ikonnya Kota Klaten itu Candi Prambanan. Candi Prambanan. Itu ikonnya Kota Klaten. Saya lahir tahun 66. Berarti sudah 54 tahun ya. 54 tahun memang. Betul, tapi ya? stylenya keren, anak muda banget, dan memang dikenal Amang Pendeta itu pendeta intergenerasi loh. Amin. Fansnya juga ganteng. Ya. Nah, saya mulai di Purwokerto tahun 1993 menjadi calon pendeta. Dulu gedung gereja kami belum di GKI Marta Dirja, Kak Tiwa. Gedung gerejanya masih di sebelah Semenga Bakti. Namanya GKI Jalan Dr. Sutarno. Kami masih perkembangan sehingga tidak lagi muat kalau GKI Jalan Dr. Sutarno. Lalu karena kemurahan Tuhan, kita bisa membeli tanah yang sangat luas di Jalan Marta Dirja ini. Lalu tahun 2008 dimulailah ibadah pertama peresmian GKI Marta Dirja. Jadi gedung ini sudah 12 tahun. 12 tahun. Dari awal semula Amang Pendeta Lim yang melayani sampai sekarang. Ya, dulu di GKI Jalan Dr. Suparno itu kami merintis kira-kira pengunjung kebaktian itu 85 orang. 85. Dan sekarang Amang? Sekarang dengan berkat Tuhan sudah hampir 1000 Tuhan yang. Wah, 85 Ya. jadi 1000 itu anugerah Tuhan. Pertumbuhan. Ya. Ya. Kemudian sangat senang seperti tadi yang kita mau bicarakan Kak Tiwa seputar ibadah new normal. Ya, Amang. Saya sangat antusias ngobrolin hal itu, Amang. Tapi saya juga mau tanya, Amang, dikasih Tuhan putri satu ya, Amang ya? Oh ya, baik, saya perkenalkan keluarga saya ya. Nah, istri saya itu namanya Magdalena. Ibu Magdalena. Ya, itu adik tingkatku waktu kuliah di kampus. Jadi cinlok, Amang? Ya. Cinta lokasi. Dengan adik tingkat, kami selisih 4 tingkat. 4 tingkat. Ya, saya di tingkat akhir, istriku baru tingkat awal. Ya, Tuhan kasih hubungan yang bagus sampai dengan menikah. Lalu kami dikaruniai anak 1,
Anak perempuan kami beri nama Gloria Stefanet. Kenapa kok dikasih nama Gloria? Ya, kenapa? Karena menunggu setelah menikah 7 tahun. 7 tahun. Kami menunggu dan akhirnya ketika kami dikasih anak oleh Tuhan, kami berdua sepakat ini mesti dinamai Gloria, sebuah kemenangan. Ya, dan kami kasih nama Stefanet karena singkatan Stefanus dan Lena. Ya. Iya, saya juga mengenal Glory yang cantik, ramah, baik, suka melayani juga seperti Amang Pendeta dan Ibu. Dan Amang, makanan kesukaannya apa sih? Besok-besok kalau diajak makan. Sekarang ini kan nggak boleh makan bareng-bareng. Nggak boleh ya, tapi pengen tahu ya. Amang Pendeta. Saya sangat senang makanan apa ya? Ayam jahe. Ayam jahe. Yang dimasak pakai kuah jahe. Enak. Itu khas apa? Ini nama makanan khas orang Chinese, tepatnya orang Chinese Hokjia. Papaku itu orang dari Fujian, masih asli dari Tiongkok sana. Nah, makanannya makanan khas daerah Fujian, khas daerah Hokjia. Amang hobinya apa sih? Karena kayaknya Pak Aja serba bisa. Saya suka membaca, nyanyi, olahraga, main musik. Dan pintar IT ya, karena di Facebooknya itu bikin orang bahagia, tertawa, terhibur, humorisnya. Seneng humor. Iya, di Facebook Stefanus Lim. Ya. Itu Amang sedikit masih pengen tahu ini karena banyak juga penggemarnya Amang Pendeta Lim ya dari berbagai banyak generasi. Film favorit? Wah. Saya itu kalau nonton film, begitu lihat film ini bagus banget, langsung aku simpan untuk khotbah. Jadi film yang bagus itu aku bayangin film ini bisa mendukung khotbah ayat firman Tuhan tentang tema apa. Nah, itu yang aku pilih. Jadi setiap apa yang dilihat kalau itu bagus buat pelayanan, pelayanan keren banget. Amang Pendeta, satu lagi Amang Pendeta, ini kan bisa berbagai memang terkenal piano, saksofon, alat berbagai macam musik. Belajar musik itu sejak kapan? Mama saya itu dikaruniai talenta Tuhan di bidang musik. Jadi kayaknya saya diwarisi talenta musik dari mama. Ya, saya memang senang main musik gitar, musik ukulele, main piano, main keyboard, main harmonika, main flute. Ya, nah itu saya suka sekali main alat-alat musik tiup, alat musik petik, alat musik piano, keyboard. Gitu. Yang belum bisa satu. Yang belum bisa Pak. Kepengen main biola tapi belum bisa. Iya, karena Amang juga pelayanan kan di berbagai kampus juga. Mereka sering kalau dengar kata Pak Pendeta Stefanus Lim itu memang langsung diingatnya ya yang sesuai kebutuhan mereka. Pelayanan di mana aja? Saya mengajar yang pertama di Sekolah Tinggi Teologi Soteria, Ketenger, Pak. Ya. Kemudian yang kedua saya mengajar juga di Universitas Negeri Jenderal Sudirman, Unsur. Kemudian Universitas Wijaya Kusuma, tadi Ruth itu akhirnya anak tua di Unbiku dan mengajar. Terus di Universitas Amikom, juga mengajar di sana. Berkat Tuhan, senang. Kebetulan passionnya juga mengajar. Wah, ya. Luar biasa, saya sangat bersyukur bertemu dengan Amang Pendeta sejak kita awal sampai hari ini. Saya salut banyak hal. Amang, ini tadi keresahan banyak gereja, bahkan jemaat, ada yang sangat antusias mau ibadah new normal ini, tetapi juga ada pertanyaan nanti mau ibadah new normal itu seperti apa yang Amang boleh sharing biar kiranya vlog ini memberkati banyak gereja, generasi, anak muda dan seluruh jemaat. Apa hal-hal apa sih Amang? Selama 3 bulan tidak beribadah bareng di gedung gereja,
Betul. Karena dilarang, karena ada wabah pandemi virus COVID-19, membuat siapapun, termasuk saya, kepingin kapan bisa kebaktian karena Tapi harapannya bagus. Tapi apakah seindah sebelumnya? Itu juga pertanyaan. Itu dia yang saya mau ceritakan ke Kak Tiwa, juga kepada teman-teman semua, bahwa kalaupun nanti kita belum tentukan kapan tanggalnya, karena mesti mengurus proses perizinan dulu. Ketika gedung gereja GKI Marta Dirja dinyatakan boleh dipergunakan untuk ibadah new normal, ada aturan protokol kesehatan yang harus ditaati, Kak. Mulai satu, pengunjung datang itu harus jaga jarak dengan pengunjung yang di depannya atau di belakangnya. Nggak lagi bisa deket-deketan, berjarak 1 meter. Pengunjung ibadah wajib pakai masker, nggak bisa tanpa masker. Kemudian cuci tangan disediakan nanti di gedung gereja kita ini, banyak wastafel portable. Orang mesti cuci tangan pakai sabun, disediakan juga hand sanitizer. Lalu para usher yang nyambut pengunjung itu pun bukan cuma pakai masker, Kak Iwa, tapi kayak tadi ditunjukin mesti pakai face shield, pakai perisai pelindung wajah. Nah, kemudian nggak ada lagi salamannya paling jarak jauh seperti ini. Ambil warta, ambil amplop persembahan. Biasanya dikasihkan, sekarang ambil sendiri. Karena kalau dikasihkan berarti dari tangan si pemberi ada yang nempel di kertas tersebut. Ya, nanti begitu masuk gedung gereja, ternyata gedung gereja ditata bambu-bambunya berjauhan, ada physical distancing, dan jumlahnya juga dibatasi, Kak Iwa, karena memang ada peraturan social distancing, nggak boleh kerumunan itu terlalu banyak. Berarti bisa ibadah dalam sehari itu ditambah, jam ibadahnya mungkin ditambah. Dan puji Tuhan GKI Marta Dirja itu punya balkon, sehingga juga bisa dipakai balkon di sebelah kiri, di sebelah kanan. Ya, itu nanti bisa dipakai untuk pengunjung yang muda yang bisa naik turun ke lantai 2. Jadi memang jumlah pengunjung di gedung gereja dibatasi, dan durasi ibadah nggak boleh lebih dari 1 jam. Hanya 50 menit harus sudah rampung. 50 menit ya, harus selesai. Sekitar 50 menit harus selesai. Langsung gedung gereja sebelumnya tadi disemprot disinfektan, selesai juga disemprot disinfektan. Ya, menarik. Sedang dipikirkan untuk siapa yang boleh ikut ibadah. Nah, ini pertanyaan juga. Apakah semua jemaat bisa beribadah seperti sebelumnya? Sebenarnya keinginan kita semuanya boleh ibadah, tapi peraturan protokol kesehatan. Yang pertama, kalau orang sakit flu, pilek, batuk, demam, suhu tubuhnya tinggi, karena waktu masuk nanti akan diukur pakai termogan. Kalau tinggi diharapkan untuk beristirahat di rumah, jangan ikut ibadah. Atau batuk atau pilek, sebaiknya ibadahnya ngikutin secara online, karena GKI Marta Dirja juga masih bikin ibadah online. Yang kedua, para lanjut usia, lansia 60 tahun ke atas, itu protokol kesehatan mengharuskan nggak boleh pergi-pergi. Berarti warga jemaat lanjut usia juga nggak bisa ikut ibadah, tapi jangan kecil hati, karena disediakan ibadah online, bisa ikut dari rumah. Lalu ada anak di bawah 15 tahun, anak-anak 15 tahun juga nggak boleh ikut datang ke gereja, nggak boleh ada dalam kerumunan orang banyak.
Karena daya tahan tubuhnya masih rendah, sehingga anak-anak di bawah 15 tahun ikut ibadahnya dari rumah. Nah, jadi ibadah new normal yang sangat kita rindukan ternyata kayaknya tidak seindah apa yang kita bayangkan. Karena sepanjang ibadah itu kita wajib pakai masker, nyanyi juga pakai masker, ya, mulutnya tetap tertutup masker, sambil nyanyi, sambil doa, sambil dengar khotbah tetap bermasker. Ya. Nah, kita boleh coba Kak Tiwa juga pakai masker, aku juga pakai masker. Yuk ngobrol pakai masker karena ini sebuah keharusan. Nah, aku udah mengawali ini. Ini besok sepanjang ibadah itu seperti ini, nyanyi, doa, ya, dengerin firman, semuanya bermasker. Kenapa sih kok mesti pakai masker? Supaya droplet atau air ludah yang mungkin terciprat saat ngomong nggak kena ke yang lain. Nah, jadi nanti ada semacam gugus tugas COVID-19 di gereja ini yang akan terus memantau. Kalau nggak punya masker, dikasih masker. Karena masker itu sudah kebutuhan pokok. Tapi selama ibadah menggunakan, sampai pulang menggunakan. Sampai pulang. Dan habis ibadah nggak boleh kumpul-kumpul. Kalau dulu ada kantin gereja. Sekarang tutup. Habis ibadah bisa makan sambil ngobrol. Sekarang nggak boleh lagi. Sambil menunggu keadaan dunia pada saatnya berubah. Kapan waktunya? Kita ngomong waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nggak tahu. Tapi jangan kecil hati. Kita punya Tuhan Yesus yang kita imani sanggup menata dunia menjadi lebih baik. Amang, ternyata selain ekonomi, gereja-gereja harus menyiapkan keuangan untuk membeli banyak hal, mengikuti protokol itu banyak tantangan yang lain ya. Betul, Kak Tia. Nah, nanti dalam ibadah new normal, persembahannya itu dilakukan dengan berbagai cara. Yang pasti tidak lagi menggunakan kantong kolektor. Karena kalau kantong kolektor itu kan dipegang, diedarkan. Habis dipegang satu, dioper ke sebelah. Terus, nah pada gagang tangkai pegangannya itu pasti ketempel banyak banyak kotoran di situ. Sebaiknya tidak lagi pakai kantong kolektor yang beredar. Nah, kalau di GKI Marta Dirja mengenal ada 4 model persembahan. Persembahan pertama, nanti kalau ibadah di gedung gereja sudah dilaksanakan dalam suasana normal, orang tidak menggunakan kantong kolektor, tapi maju ke depan. Persembahannya dipersiapkan, masuk ke dalam kotak atau keranjang yang disiapkan. Itu cara pertama. Cara kedua, puji Tuhan, GKI Marta Dirja sudah menggunakan teknologi QRIS. Ya, QRIS ini bisa transfer dengan menggesek, ya, tanpa kena potongan untuk membayar transfer, ya. Bisa dari berbagai bank, ya, atau bisa juga transfer lewat rekening BCA, ya. Bahkan yang keempat, gereja Marta Dirja sudah disiapkan alat untuk menggesek ATM di sini. Wah. Jadi nanti orang persembahannya disebutnya persembahan jalur online. Gitu ya. Jadi bukan lagi persembahan secara uang fisik begitu, tapi bisa ditransfer. Gitu. Itu kalau persembahan ya. Nah, tadi bicara soal kalau perjamuan gimana? Perjamuan kudus. Nah, saat ini selama belum dibuka kebaktian di gedung gereja, kami tidak menyelenggarakan ibadah perjamuan kudus online karena agak susah. Kami kepingin
nanti begitu ada ibadah new normal, perjamuan kudusnya kita layankan dengan cara yang baru. Kita akan membeli anggur perjamuan kudus itu sudah pakai gelas kecil-kecil, gelas plastik itu, ya, ditutup, ada tutupnya plastik rapat itu, ya, kayak gelas jelly itu loh, ya. Nah, gelas kecil-kecil dan roti perjamuan kudusnya, hostinya sudah diplastikin satu orang satu, jadi lebih higienis, nggak dipegang-pegang banyak tangan. Nah, nanti model perjamuan kudusnya sedang dipikirkan untuk disiapkan roti hosti yang plastikan satu-satu dan air anggur perjamuannya pakai gelas plastik satu-satu. Lalu memikirkan para singer pakai masker, ya, benar. pakai ini singer menyanyi, mic-nya atau ada protokol apa juga sih? Betul, untuk para singer itu jumlahnya nggak boleh banyak-banyak karena harus ada jarak. Terus nyanyinya pakai mic. Mic-nya ini mesti pakai cover atau ada bungkus mic-nya. Karena orang nyanyi kan risiko droplet jatuh di mic cukup banyak. Ya, mic-nya bisa basah karena kena dropletnya, air liurnya singer. Jadi tiap singer nanti akan dikasih cover mic. Dan mic-nya tidak boleh gantian, satu orang satu mic. Nah, nanti kalau udah selesai pakai, covernya dibuang, ganti orang lain lagi pakai cover baru. Aku juga mengingat Amang, mana saat ada ibadah, tadi beberapa kali mungkin dibagi jamnya, terus tapi anaknya harus ditinggal di rumah. Betul. Dengan model online yang lansia, nih lagi. Ini menjadi tantangan sebuah juga. Tantangan. Itu sebabnya GKI Marta Dirija memilih ketika nanti dibuka ibadah normal di gedung gereja, ibadah online tetap jalan. Jadi kita lewat dua jalur. Yang di gedung gereja mau datang dengan asal memenuhi prasyarat protokoler boleh ikut gabung. Ya. Kalau misalnya gini Kak Dewa, mau datang tapi jumlah tempat duduknya udah penuh, dianjurkan ikut jam ibadah berikutnya. Nah, anak kecil nggak boleh dibawa, ya. Jadi anak kecil apakah dijagainya bergantian? Suami istri. Ya, papahnya dulu dengan anaknya di rumah, mamanya ibadah di gedung gereja. Di jam berikutnya gantian, mamanya yang ikut di gedung gereja. Itu kan, supaya anak-anak yang kita sayangi ini terjaga kesehatan. Jadi peraturan ini sebenarnya peraturan yang sangat mengasihi dan melindungi seisi keluarga. Walaupun kadang dilihatnya harus tega. Betul, karena orang tua daya tahan tubuhnya itu rendah. Anak kecil daya tahan tubuhnya juga belum bertumbuh. Sehingga yang rentan kena infeksi COVID-19 itu kelompok lanjut usia dan kelompok anak-anak kecil. Itu sebabnya kita sebagai gereja ikut menjagai, ikut melindungi. Peraturan itu bukan karena kita kepingin menutup untuk kelompok itu, tidak, tapi justru karena kita mengasihi. Dan nanti kalau sudah ibadah new normal berlaku, kita tetap bisa bertemu karena majelis pendeta juga bisa berkunjung ke rumah-rumah bersama guru sekolah minggu, bisa menengok murid-murid sekolah minggu. Secara personal juga dapat ya. Tetap bisa kontak-kontakan, bahkan bisa video call ya. Jadi rasa kangen tetap bisa teratasi. Ya, terima kasih banyak Amang Pendeta untuk sharing-sharing ini, kiranya mengedukasi, mempersiapkan, semua gereja-gereja sedang mempersiapkan, dan untuk sampai normal itu kan butuh waktu. Betul Kak Tuhan. Yang pertama menunggu sampai dengan vaksin ditemukan. Kalau nggak salah, info-info yang beredar, vaksin itu baru bisa ditemukan di dunia itu akhir tahun nanti sudah bisa siap dipasarkan. Masih menunggu berapa bulan lagi, berarti 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Tapi apakah kalau vaksin sudah ditemukan sudah normal? Belum.
Ada yang memperkirakan nanti virus itu baru bisa teratasi total, keadaan bisa normal lagi itu sekitar 3 atau 4 tahun ke depan. Tapi kita nggak tahu kapan waktu Tuhan yang terbaik. Cuman satu hal yang pasti, kita sebagai anak Tuhan punya keyakinan dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Ya, Yes. mau nyanyi lagu ini Kak Diva? Boleh. Amin. Ayo kita nyanyi. Ya. Kak Diva, saya bawa alat ukulele. Lele. Kita nyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita nyoba 2 kali ya Kak Diva. Yang pertama kita nyanyi gimana nyanyi menggunakan masker. Ini sudah praktek sedang ibadah. Ya. Ini normal. Kayak apa? Nyanyi pakai masker. Coba ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, nyanyi pakai masker rasanya kayak gini Kak Dewa. Nah, besok kalau new normal sudah selesai, sudah normal, boleh nggak pakai masker. Nah, kita nunggu waktunya kapan. Coba kita nyanyi nggak pakai masker ya Kak Dewa ya. Siap. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kak Dewa nyanyi. Nyanyi bersama-sama yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Terima kasih Amang Pendeta buat waktu, kesempatan dan juga berbagi bagaimana sih sebenarnya keresahan dan protokol apa yang harus dijalani di ibadah normal saat ini. Memang akan ada yang sesuatu yang berbeda, tetapi Amang Pendeta tadi katakan waktu Tuhan yang terbaik dan pasti ada jalan, dan memang itu penyesuaian hal yang baru. Dan kalau bersedia minta Amang Pendeta berdoa untuk bangsa dan gereja-gereja yang akan persiapkan ibadah ini. Mari kita doa bersama ya. Yuk, kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini bersama dengan anakmu terkasih Kak Diva Marbun, kami boleh bersyukur, bercakap-cakap seputar gereja-gereja Tuhan yang sedang mempersiapkan ibadah new normal. Tuhan, kami bersyukur untuk kondisi wilayah di Kabupaten Banyumas yang Tuhan berkati, semakin hari terus semakin berkurang keadaan orang-orang yang sakit terkena infeksi virus COVID-19. Tuhan, kalau boleh kami mohonkan berkat-Mu, biarlah wilayah Kabupaten Banyumas pada saatnya boleh memasuki zona hijau, di mana tidak ada lagi wabah penyakit seperti ini. Tuhan yang akan beri pertolongan. Mari Tuhan Kau tambahkan daya tahan tubuh yang baik untuk warga, masyarakat Kabupaten Banyumas, khususnya juga untuk anak-anak Tuhan di gereja manapun. Bapa di sorga,
berkatilah persiapan gereja-gereja Tuhan di Kabupaten Banyumas membuka dan melaksanakan ibadah new normal pada saatnya nanti. Kami percaya pertolongan Tuhan yang terjadi. Kami percaya persiapan-persiapan yang dilakukan gereja-gereja Tuhan diberkati Tuhan. Demikian juga dengan gerejamu di GKI Marta Dirja Purwokerto, boleh mempersiapkan diri dengan sangat cermat, dengan sangat baik, supaya protokol kesehatan yang boleh diterapkan dapat dikerjakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan untuk percakapan kami dengan Kak Tiwa. Kami mendoakan Kak Tiwa bersama dengan adik-adik terkasih, khususnya Ruth, diberkati Tuhan dalam perjalanan pelayanannya, dalam kehidupannya, dalam masa depannya. Berkati anak-anakmu ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama, menyerahkan hidup kami melayani Tuhan dalam segala keadaan. Pakailah hidup kami selalu Bapa, menjadi pelayan-pelayan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersukacita bersama. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Amang Pendeta. Amang ajak dong supaya teman-teman itu yang menonton bisa men-share, men-subscribe dan memberi komentar. Nah, kita boleh melihat siaran ini, sangat senang. Jika berkenan kasih like, ya boleh juga subscribe ya channel kami. Berkati Tuhan dan jadi berkat untuk siapapun, boleh di-share, dibagikan. Thank you teman-teman, Tuhan berkati ya. Terima kasih. Sampai jumpa. God bless.